Hari ini kita akan bahas cara sum nilai dengan beberapa kriteria. Tapi yang menarik di sini adalah kriterianya bisa berasal dari kolom yang sama. Contohnya dari data ini. Gimana caranya kita sum sales dengan kriteria segmennya itu government atau enterprise. Dan kriteria country-nya adalah Kanada atau Germany. Bagaimana melakukannya dengan cara yang mudah dan memanfaatkan dynamic array? Mari kita bahas. Jadi di sini kita sudah punya satu buah table dengan 4 kolom, yaitu segment, country, product, dan sales. Kemudian saya sudah tambahkan juga sebuah pivot table untuk memudahkan kita dalam mengecek nilainya ini apakah sudah sesuai dengan rumus yang akan kita buatkan. Kita akan mulai dengan kondisi yang paling sederhana, yaitu segment satu kriteria dan country satu kriteria. Kita buat rumusnya sum if s, buka kurung, sum range diambil dari kolom D, koma, kriteria range diambil dari, kita pilih salah satunya segmen atau country, koma, kriterianya, kriteria segmen, koma, country-nya kita ambil yang B, kolom B, dan kriteria 2-nya. Oke, sudah sama. Bagaimana jika kita tambahkan satu kriteria di segmen menjadi enterprise atau government? Rumusnya kita bisa perluas. Kriteria satunya itu kita bisa perluas menjadi seperti ini. Jadi yang kita tandai adalah 2 kolom seperti ini. Namun jika kita hanya buat rumus seperti ini, dia akan menghasilkan 2 nilai yang terpisah. Untuk menyatukannya, kita dapat menambahkan rumus sum di depannya, sehingga menjadi seperti itu. Kita coba cek. Oke, sudah benar. Atau dari rumus sum ini, kita bisa pakai juga sum product. Jadi, jika Anda memiliki atau memakai Excel 365, Anda dapat memakai sum saja, tetapi jika Anda memakai Excel yang lain, Anda disarankan memakai sum product. Untuk itu saya memberi contoh dengan sum product saja. Selanjutnya, bagaimana jika masing-masing membutuhkan 2 kriteria? Apakah kita bisa pakai seperti ini? Di mana kita tandai segmennya 2 kolom dan country-nya juga 2 kolom. Kita coba cek nilainya, Kanada dan Germany. Hasilnya berbeda karena jika kita buat seperti itu, dia hanya membaca perkalian pasangan ini, enterprise dan Kanada, dan government dengan Germany. Kita coba lihat enterprise Kanada itu, enterprise Kanada nilainya 7374 dan government Germany itu nilainya 11231. Hanya itu yang dia baca. Sedangkan government Kanada dan Germany enterprise itu dia tidak baca. Sehingga perlu kita ubah sedikit rumusnya menjadi seperti ini. Di mana kita menggunakan satu yang horizontal dan satu vertikal. Sehingga akan menghasilkan 4 angka, di mana masing-masing Kanada akan dikalikan dengan enterprise, Kanada dengan government, kemudian Germany dengan enterprise, Germany dan government. Jika kita jumlahkan 40597, benar angkanya, kita bisa tambahkan kembali sum product. Sum product. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita menambahkan lagi kriteria baru, yaitu produk, di mana akan kita ambil 2 kriteria dari produk, yaitu Paseo atau Carretera. Bagaimana kita akan mengubah rumusnya? Cara paling mudahnya adalah kita buat dulu untuk satu kriteria produk.
Kita tambahkan kriteria range-nya itu C. Kemudian kita tandai saja dulu 1. Nah, ini akan kita dapat hasilnya untuk satu kriteria produk saja, itu Paseo, yang bernilai 16.000. Untuk menambahkan kriteria, mudahnya kita dapat buat seperti ini. Kita jumlahkan saja, kita copy dan buat kriteria 2. Kita coba cek rumusnya. Paseo kriteria. Nilainya 21.607. Oke, sama ya. Nah, jadi saya review sedikit rumusnya ya. Untuk rumus sum if s yang membutuhkan satu kriteria, kita dapat menggunakan rumusnya seperti biasa. Dan untuk sum if s yang membutuhkan dua kriteria dalam satu kolom, kita dapat menandai dia seperti ini rumusnya. Dan apabila dua-duanya membutuhkan dua kriteria, kita perlu ingat, satu kita tulisnya secara horizontal dan satu secara vertikal, karena dalam pemakaian array itu dia akan menggunakan prinsip perkalian matriks. Dan yang terakhir, di mana kita menambahkan kriteria produk dalam rumusnya kita dapat membuat dengan cara seperti ini. Kita ambil saja produknya itu dengan satu kriteria, kemudian kita tambahkan dengan rumus yang sama, tapi produknya kita ganti ke kriteria yang kedua. Kemudian, untuk sum produk itu kita dapat ganti dengan rumus sum saja jika kita menggunakan Excel 365. Namun jika Anda menggunakan versi yang lama, Anda sebaiknya menggunakan sum product. Demikianlah cara kita untuk menjumlahkan nilai berdasarkan beberapa kriteria dari kolom yang sama. Dan cara ini juga dapat diaplikasikan untuk rumus COUNTIFS. Semoga video ini bermanfaat. Jika Anda ingin mendukung channel ini, Anda dapat klik tombol like dan subscribe di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Arnold, pamit.